Betul, itu bisa terjadi. Tapi kalau tidak memiliki hikmat, maka seberapapun harta yang kita wariskan itu akan habis. Salam sahabat, Pendeta Fabio di sini, dan kita akan kembali lagi melanjutkan renungan kita di Pengkhotbah pasal 7. Tetap semangat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ada pepatah mengatakan demikian, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belanga. Artinya, orang yang meninggal itu pasti akan meninggalkan sesuatu yang baik dan juga sesuatu yang tidak baik. Nah, tentunya kita kan inginnya kalau kita nanti dipanggil Tuhan, kita akan meninggalkan sesuatu yang baik bagi keturunan kita maupun orang yang kita kasihi di sekeliling kita. Dan kita akan bicara tentang warisan. Konsep yang pertama yang pengkhotbah ajarkan kepada kita adalah nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik pada hari kelahiran. Lihat yang kedua, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Nah, pengkhotbah di sini ingin mengatakan bahwa minyak yang mahal, dan kita tahu kalau minyak wangi itu kalau sudah disempotkan misalnya begitu, mungkin dari jarak sekian meter kita akan tahu, wangi banget begitu ya. Tapi pengkhotbah mengatakan minyak yang wangi yang sangat harum itu tidak ada artinya jika dibandingkan dengan nama yang baik. Kenapa? Karena minyak yang wangi sangat mahal sekalipun itu pasti akan ada masa habis wanginya. Sementara nama yang baik itu akan kekal diingat oleh orang-orang yang mengasihinya. Nah, di sini kita harus bisa mempertimbangkan ya, apa yang akan kita tinggalkan. Dan pergi ke rumah duka itu lebih baik. Bahkan di ayat yang keempat, orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Bukan berarti kita tiap hari harus pergi ke rumah duka, lalu kita dikatakan orang berhikmat. Tidak. Orang berhikmat artinya apa? Dia tahu ada batasan di dalam kehidupan ini. Ketika dia berada di rumah duka, dia bisa tahu bahwa manusia itu pada akhirnya pasti akan meninggalkan dunia ini. Ada batasannya. Di sini kadang-kadang kita suka kelepasan begitu ya. Ketika kita masih hidup, kita menikmati sepuas-puasnya misalnya. Atau kita tidak berhikmat dalam cara hidup kita. Sehingga nanti pada akhirnya, kita kebablasan dan hidup di dalam dosa. Nah, di sini kita harus merenungkan kembali apa yang akan kita wariskan ketika sudah kita dipanggil oleh Tuhan. Amsal mengajarkan di ayat yang ke-11, hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan satu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Bagi Amsal, warisan yang sangat baik itu adalah hikmat, mengajarkan hikmat kepada keturunan kita atau orang di sekeliling kita. Karena itu warisan yang tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah habis dimakan usia. Dia bersifat kekal. Nah, di sini kita harus pikirkan apakah kita sudah mengajarkan hikmat kepada keturunan kita dan juga orang-orang di sekeliling kita. Dan ayat yang ke-19, hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Kadang-kadang kita berpikir, saya ingin mewariskan sesuatu, artinya kita membangun bisnis, usaha, kita meninggalkan kerajaan kita ya, kerajaan usaha kita, dan kita yakin nanti keturunan kita akan menikmatinya. Betul, itu bisa terjadi. Tapi kalau tidak memiliki hikmat, maka seberapapun harta yang kita wariskan itu akan habis. Di ayat yang ke-12 juga diingatkan ya. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Bagaimana kita bisa mewariskan suatu hal yang baik, yaitu hikmat. Karena dari hikmat itulah maka keturunan kita akan dipelihara oleh Tuhan. Oleh karena itu sahabat, pada hari ini kita kembali lagi renungkan ya, apa yang akan kita tinggalkan setelah kita dipanggil Tuhan. Dan pengkhotbah firman Tuhan mengajarkan untuk menurunkan hikmat Tuhan. Mari mulai kita berhikmat, dan mari mulai kita mengajarkan hikmat kepada orang di sekeliling kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.